kalau misalkan air ketika dimasukkan ke dalam suhu minus 0 derajat akan menjadi benda padat. Karena secara rasional ya, yang melihat anti realis ini, ngapain saya melihat anti realis? Gitu loh. Tidak perlu diperdebatkan kalau salah satu ormas Islam menyatakan bahwa tanggal 20 Ramadan atau tanggal 20 Maret nanti Lebaran. Tetapi bagi kaum-kaum yang eh, dia percaya dan meyakini harus ada realitanya, ya kita harus lihat dulu, ya kan? Apakah satu Syawal, satu Ramadan itu hilalnya kelihatan atau tidak? Nah, gitu. Jadi kita akan selama 30 menit ke depan, ya, kita akan berdebat, ya, yang kemarin sudah saya bagi, ya teman-teman, ada dua kelompok antara realisme dan anti realisme. Nah, eh, eh, temanya adalah kemarin apa kelas ini, lupa saya, izin, sudah ada di drive ya, ini kelas keperawatan. Oke, Iya, Pak. kelas keperawatan itu tugasnya, ah, ya, membedah tentang persepsi manusia tentang apa, di sini saya tulis. Hmm, nah, jadi kalau kita melihat di lab itu normal, tetapi kenapa pasien ini mengeluh sakit? Padahal diperiksa secara laboratorium itu hasilnya normal semua. Jadi nanti kita berdebat itu ada kelompok-kelompok yang realisme, ya kan? Apa namanya, apakah itu benar-benar penyakit atau faktor lain dan lain sebagainya. Kemudian juga apakah teman-teman yang logika, ya secara laboratorium mungkin tidak bisa dibuktikan, jadi tidak dianggap menjadi sebuah penyakit. Kan gitu ya. Sebelum kita paham ya teman-teman ya, kita 30 menit ke depan kita akan membahas tentang ini. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa, ya. Kita doa, mari kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang non-muslim silahkan menyesuaikan dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Baik teman-teman, sebagai juru bicara awal pertama, ya, kelompok satu siapa? Halo, Saya, Pak. Kania ya. Rana dia ya. Kelompok dua, kelompok dua. Ayo, anak kelompok dua yang mewakili, mewakili, bukan bukan mewakili semuanya ya. Ini cuman saya pembeda aja. Kelompok satu siapa? Nanti saya tanya. Saya pastikan kesiapannya. Kelompok dua ada yang menjadi. Pak, saya Pak. Oke, Hasna dan Radania ya. Baik, silakan dimulai dari kelompok siapa yang mau memberikan pernyataan tentang kasus ini. Dan tentunya kemarin saya apa namanya, saya arahkan bagaimana Anda juga berbicara berdasarkan fakta-fakta, misalkan jurnal, walau misalkan juga dari pemberitaan, dari buku dan lain sebagainya. Ya, silakan. Hasna dulu menyatakan kelompok anti realisme, satu satu statement, kemudian dibantah oleh realisme, kemudian Anda ber, berdebat lah. Ya, silakan. Baik, Bapak sebentar ya, Pak. Ya, Nadia disiapkan nanti kelompoknya, ya, untuk menyanggah dari apa yang disampaikan oleh Hasna. Silakan. Perlu yel-yel nggak nih para pendukungnya nih? Biar rame. Bapak izin. Mm-mm. Jadi ini tuh sistemnya
kelompok satu dulu maparin studi kasus sama perspektif secara realisme dulu Pak. Nanti bakal Boleh, di boleh. eh, Nanti bisa nggak? gituin pertanyaan Eh, sama tim kontra atau kelompok iya, dua. iya, sip. Ya, ya, Izin ya begitu. Pak. Mm. Siapa dulu? Monggo, silakan. Nanti kita bedah dari masing-masing perspektif yang berbeda. Mau ditampilkan boleh, enggak juga boleh. Ya, ayo. Baik, izin masuk buat Bapak dan teman-teman. Silakan langsung. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok satu. Kami akan memaparkan terkait studi kasusnya terlebih dulu dan materi-materinya. Bapak apa perlu kami menyebutkan nama kelompok kami atau Nggak usah, anggota? langsung aja, langsung ke topiknya, karena Oh, waktu kita terbatas, langsung kita berdebat dari apa namanya esensinya. Bagaimana Anda boleh. membuat diskursus ontologi filsafat, kan begitu loh. Bagaimana Anda melihat dari sisi realisme itu seperti apa, kan gitu loh. Perspektif kelompok Anda apa, alasan-alasannya apa. Itu aja, sederhana. Baik, Bapak. Baik, Pak. Jadi, untuk studi kasusnya itu, seorang mahasiswa bernama Andi berusia 20 tahun sering mengeluh gejala seperti pusing, mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan merasa tubuh tidak bertenaga. Keluhan ini sudah dirasakan selama beberapa minggu dan mulai mengganggu aktivitas perkuliahannya. Karena merasa tidak sehat, Andi memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Maaf, Zaskia. Jadi gini, langsung Oh, bicara bahwa ada sebuah pasien menurut pengecekan lab normal, tapi dia merasakan sakit. Nah, itu bagaimana perspektifnya? Dari Anda yang realis dan dari Anda yang anti realis. Kita aja langsung. Ya, ini Anda dari kelompok mana, Zaskia? kelompok satu, Pak. Kelompok satu realisme ya? Iya, betul, Bapak. Bapak, Ya, langsung aja melihat bahwa eh, ada pasien yang dicek laboratorium hasilnya normal, tapi kok sakit. Menurut kelompok satu bagaimana melihat perspektifnya? Jadi langsung disingkat-singkat, ya langsung ke bagaimana Anda mencari data empiris, indikatornya dari mana saja, kemudian cara berpikir ontologinya seperti apa, kan gitu ya. Keyakinannya, kenapa Anda meyakini? Gitu loh. Baik dari apakah itu realisme berdasarkan metafisika atau semantik dan sebagainya. Ya, silakan. Langsung jadi, langsung jadinya. Ya, silakan, langsung. Kenapa? Ya, poin-poinnya aja ya Saskia ya, nggak usah dibaca semua. Ya, lanjut. Ayo. Jadi di sini kami ada 5 poin utama, Bapak. Ya. Yang pertama, kesehatan dinilai berdasarkan fakta objektif yang dimana berisikan dalam perspektif realisme, kondisi kesehatan seseorang ditentukan oleh fakta biologis yang dapat diukur secara ilmiah, seperti hasil pemeriksaan fisik, tanda vital, dan hasil laboratorium. Pendekatan ini menekankan bahwa kebenaran mengenai adanya penyakit harus didukung oleh bukti empiris yang dapat diuji secara medis. Kemudian poin kedua, ada penilaian kesehatan berdasarkan pada hasil pemeriksaan medis. Pada kasus Andi yang tadi kami sudah tampilkan,
Dokter telah melakukan pemeriksaan tekanan darah serta tes darah. Hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa tekanan darahnya berada dalam batas normal dan tidak terdapat kelainan pada hasil labnya. Berdasarkan data tersebut, secara medis, tubuh Andi tidak menunjukkan adanya gangguan kesehatan. Selanjutnya, di poin ketiga, penyakitnya dianggap ada jika terdapat kelainan biologis. Dalam perspektif realisme, beranggapan bahwa suatu penyakit benar-benar ada apabila ditemukan perubahan fisiologis atau kelainan pada tubuh yang dapat dibuktikan melalui pemeriksaan medis. Karena tidak ditemukan kelainan pada hasil pemeriksaan Andi, maka secara objektif ia tidak diagnosis mengalami penyakit tertentu. Selanjutnya pada poin keempat, keluhan tanpa bukti medis tidak selalu dianggap penyakit. Walaupun Andi merasakan gejala seperti pusing, mudah lelah, dan sulit berkonsentrasi, dari sudut pandang realisme, gejala tersebut tidak dapat dijadikan dasar diagnosis penyakit apabila tidak didukung oleh bukti biologis yang jelas. Gejala tersebut dapat disebabkan oleh faktor lain seperti kelelahan, stres, atau kurang tidur. Jadi kesimpulan kami dari tim perspektif realisme adalah berdasarkan data medis yang objektif dan hasil pemeriksaan yang normal, kondisi fisik Andi dapat dikatakan sehat secara medis. Dengan demikian, menurut perspektif realisme, keluhan yang dialami Andi tidak menunjukkan adanya penyakit fisik, melainkan kemungkinan berkaitan dengan faktor psikologis atau gaya hidup. Oke, baik. Sekarang dari Ranadia dan gengnya, ya, bagaimana melihat perspektif anti realisme. Jadi Anda melihat keraguan terhadap yang tidak teramati, kan begitu loh. Kalau melihat dari realisme, ada data-data secara laboratorium, sehingga si Andi dikatakan tidak memiliki gejala-gejala penyakit. Namun ada nggak keraguan dari Anda terhadap ada faktor-faktor yang tidak teramati, yang bisa dilihat dari perspektif anti realisme. Silakan Nadia dan kelompoknya memberikan sanggahan. Baik ya Pak, izin menjawab Mm-mm. ya Pak. Saya antarkan langsung kalian berdua berdebat ya. Ya, silakan. Bagaimana Anda menyikapi teori yang disampaikan oleh Zevanya? Ada nggak ketidakkuatan teori tersebut? Ya, silakan. Sebenarnya kalau untuk anti realisme itu kan pastinya berbeda dari realisme. Jadi merupakan suatu pandangan filsafat yang menolak anggapan bahwa teori ilmiah itu selalu menggambarkan realitas secara mutlak. Jadi anti realisme ini berpendapat bahwa suatu pengetahuan manusia tentang dunia itu sangat dipengaruhi oleh cara manusia memahami perasaan atau menafsirkan pengalaman hidupnya. Jadi dari perspektif ini, teori ilmiah itu tidak selalu dianggap sebagai gambaran langsung dari realitas, melainkan sebagai alat untuk menjelaskan dan mengorganisasi pengalaman manusia terhadap dunia. Oleh karena itu, pengalaman subjektif suatu individu itu juga bisa menjadi bagian penting dalam memahami suatu fenomena. Sebenarnya itu saja. Ya, terus dari kasus Andi yang dilemparkan oleh Zevanya, apa sanggahan Anda? Kayak Bapak dibantu. izin, Ya, Bapak silakan. izin. Sepertinya Bapak salah itu deh. Maksudnya Rana dia itu satu kelompok Pak sama Oh, satu Zevanya. kelompok. Iya, Oh, Pak, tadi. berbeda. Kelompok yang berbeda, jangan satu kelompok. Baik Pak, izin interupsi. Ya, silakan. Ya, Menurut kami dari yang tim berbeda ini anti dengan Anda. realisme, Ya, silakan, Alma. Nah, ya. menurut kami dari tim anti realisme, kami itu tidak sepenuhnya setuju bahwa kesehatan itu hanya dapat dinilai berdasarkan fakta biologis atau hasil pemeriksaan dari laboratorium saja. Karena pada kenyataannya kondisi kesehatan itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti faktor psikologis dan juga faktor sosialnya. Nah, pada kasus Andi tersebut, meskipun hasil pemeriksaan tekanan darah, TTV-nya dan lain sebagainya itu hasilnya normal, tapi Andi itu tetap merasakan gejala seperti pusing, terus juga mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan merasa tubuhnya itu tidak bertenaga. Yang berarti hal ini menunjukkan bahwa pengalaman kesehatan seseorang itu tidak selalu dapat dinilai dan dijelaskan hanya dengan data medis yang objektif saja, Pak. Dan juga
dalam kasus Andi tersebut juga menunjukkan bahwa adanya stres dan tekanan lingkungan serta kondisi sosialnya itu dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Jadi oleh karena itu kesehatan itu tidak dapat dipahami hanya dari sisi biologis, tetapi juga perlu melihat kondisi psikologis dan juga sosial individunya. Sekian. Ya, silakan kelompoknya Ronadia menyanggah. Kalau psikologis ya yang menjadi alasan dari Alma itu indikatornya seperti apa? Kan begitu. Ya, silakan. Sanggah. Ayo. Ini baru pada melek semua ini. Silakan. Izin menyanggah, Pak. Mm-mm. Jadi kan berdasarkan studi kasus yang Andi tadi, hasil pemeriksaan medis itu menunjukkan bahwa kondisi fisik Andi itu berada dalam keadaan normal dan tidak ditemukan adanya penyakit secara biologis. Nah, oleh karena itu, menurut perspektif dari tim realisme, itu belum terdapat bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa Andi itu mengalami suatu penyakit. Jadi pendekatan realisme ini juga menekankan lagi pentingnya penggunaan metode ilmiah dalam memperoleh pengetahuan yang valid. Jadi, pengetahuan ilmiah ini diperoleh melalui proses pengamatan, pengukuran, dan pengujian yang sistematis, sehingga hasilnya itu akurat dan menghasilkan kesimpulan yang objektif dan dapat diverifikasi oleh penelitian lain. Terima kasih, Pak. Oke, Alma. Ya, Ranadia sudah melakukan pengukuran dengan objektif, dengan metode yang baik, dan faktanya, si Andi ini mendapatkan hasil yang masih dalam batas batas toleransi normal gitu loh. Nah, ini bagaimana nih Alma menyikapi? Sedangkan pada kenyataannya ya masih ada gejala-gejala yang menurut Alma dianggap sakit. Ya, gimana menjembatan itu? Coba dibantu yang lainnya selain Alma. Alma juga boleh, silakan. Ya, silakan. Wah, ini kalau jadi Aiman di cut mulu nih. Silakan. Bagaimana kelompok anti-realisme menyanggah bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok realisme ini sudah sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan, kan begitu. Mungkin dari sisi anti-realisme, metodenya yang tidak tepat digunakan, cara teknis pengukuran yang kurang tepat, sehingga data yang diterima adalah data yang kurang valid, kan seperti itu. Bisa saja terjadi kesalahan pengukuran, misalkan alatnya yang belum dikalibrasi, kan gitu kan? Alatnya belum dikalibrasi, sehingga data di kertas yang menyatakan yang bersangkutan si Andi itu sehat. Begitu. Nah, itu bagaimana tuh menyikapi itu? Baik, saya izin Hmm. menyanggah lagi, Pak. Ya, silakan. Kami dari tim realisme juga berpendapat bahwa eh, jika tidak ditemukan penyakit kan sudah ditemukan nih penyakit normal gitu. Tapi alat-alat medis itu pasti punya keterbatasan. Seperti yang sudah kita diskusikan di kelas-kelas keperawatan sebelumnya, seperti TTV dan lain sebagainya juga punya keterbatasan dalam mendeteksi adanya tanda-tanda vital seseorang gitu. Nah, dalam kasus Andi ini, pemeriksaan yang dilakukan itu hanya berupa tekanan darah dan juga tes darah dasar. Nah, yang pemeriksaan tersebut itu belum tentu dapat terdeteksi adanya gangguan kesehatan lain nih yang mungkin membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, oleh karena itu, kesimpulan bahwa Andi sepenuhnya sehat itu tidak dapat langsung ditentukan hanya dari pemeriksaan tersebut. Terus juga, dalam praktik kesehatan itu kan keluhan yang dirasakan pasien itu menjadi salah satu sumber informasi kita kan. Nah, pada kasus Andi tersebut, gejala seperti pusing, mudah lelah, sulit berkonsentrasi itu menunjukkan adanya ketidaknyamanan nih di tubuh pasien. Kan tidak mungkin ya, pasien datang ke kita karena tidak ada gejala, tidak ada keluhan, tidak mungkin. Nah, makanya keluhan tersebut itu tetap menjadi pertimbangan sebagai tenaga medis untuk menjadi bagian dari kondisi kesehatan pasien. Ya.
Ya, kelompok satu, Nadia bisa dibantu rekannya yang lain memberikan pandangan terkait dengan perspektifnya. Ini nanti yang nilainya A cuma 2 dong nih. Ayo, silakan. Ayo kita belajar bersama, teman-teman. Bapak boleh bantu izin menyanggah? Iya, silakan harus itu. Jangan Dari diem aja. kelompok satu ingin menyanggah dari kelompok non-realisme. Jadi keluhan subjektif itu belum tentu menunjukkan suatu penyakit. Dalam pandangan realisme sendiri, perasaan pusing, lelah, atau sulit konsentrasi yang dirasakan sama Andi itu nggak otomatis menunjukkan adanya penyakit. Jadi keluhan tersebut bisa muncul karena faktor lain kayak seperti kurang tidur, kelelahan, atau aktivitas yang berlebihan. Karena kelompok kita kan menunjuk pro realisme, jadi diagnosis harus berdasarkan bukti ilmiah yang didukung dari bukti biologis yang dapat diukur kayak hasil pemeriksaan fisik, tanda vital, atau pemeriksaan laboratorium. Nah, lalu pengalaman subjektif juga dapat dipengaruhi oleh persepsi. Dalam perspektif non-realisme itu dia terlalu menekankan pengalaman pribadi pasien, padahal persepsi seseorang itu terhadap tubuhnya bisa dipengaruhi oleh emosi, stres, atau kecemasan, sehingga nggak selalu mencerminkan kondisi biologis yang sebenarnya. Oke, disanggah. Tadi Alma juga menyampaikan bahwa dalam penggunaan metode, dalam penggunaan alat ukur mungkin ada perbedaan, saya juga menyampaikan ada yang belum dikalibrasi dengan baik atau banyak prosedur-prosedur yang dapat mempengaruhi itu. Coba silakan, Alma, dipertajam. Atau yang lainnya, siapa? Mega? Saya izin bantu menjawab untuk Bantu. Angga. Jadi nggak harus saut-sautan yang ngebantu temennya menyatakan pernyataan itu nggak apa-apa. Ya, silakan. Jadi menurut saya sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Alma bahwa alat medis itu memiliki keterbatasan dan beberapa penyakit bisa tidak terdeteksi dengan benar karena adanya miss dan error dan itu sering terjadi dan sudah ada kasus nyatanya juga dan untuk tadi dibilang bahwa itu dikatakan bahwa sama tim pro bahwa penyakit itu bisa bawaan dari pikiran dari pasien itu sendiri atau dari si Andi sendiri itu sendiri. Tapi menurut saya itu benar karena seharusnya kalau misalkan penyakit itu dianggap secara holistik dan psiko dan kultural itu juga termasuk dalam faktor yang menyebabkan penyakit. Jadi kenapa penyakit harus dilihat dari faktor biologis saja gitu. Jadi untuk semuanya itu harus dipandang secara sama karena sama-sama bentuk penyakit dan bagaimana data biologis yang tidak sesuai itu bisa mempengaruhi kondisi pasien, sedangkan si Andi sendiri tuh merasa ada sakit. Lalu gimana tim pro bisa menyatakan gejala yang dirasakan oleh Andi jika tim pro mengatakan bahwa Andi itu tidak sakit. Lalu bagaimana keluhan mereka atau keluhan yang Andi rasakan itu tuh faktornya seperti apa? Seperti itu. Ya, masing-masing kelompok bisa memberikan data dan sumber atau meyakinkan menurut jurnal siapa, menurut apa, mengatakan analisa terhadap perspektifnya masing-masing. Silakan gunakan AI, nggak apa-apa. Kita harus bersahabat dengan AI. Bagaimana sih caranya menentang realisme dan mempertahankan anti realisme dan sebaliknya? Bagaimana realisme mempertahankan pendapatnya? Ya, silakan. Ada yang bisa membantu baik dari kelompok realisme dan anti realisme menekankan Rana dia, jangan ke Rana dia mulu, yang lainnya coba tolong. Kelompok satu. Ini yang anti realisme udah mulai banyak keluaran nih dari sarang persembunyian. Silakan. Rana dia, kelompok satu. Ayo kita buat diskusi kita semenarik mungkin. Bagaimana kita mencoba mempertahankan perspektif kita masing-masing. Silakan. Kalau kelamaan nanti lupa nih. Apa yang mau didebatkan. Silakan. Kaila kalau berapa Kaila? Kaila, Jansa. Alma mau menambahkan lagi? Silakan. Kaila. Saya izin menambahkan, Pak. Ya. Baik, untuk kelompok realisme,
kami menilai bahwa pendekatan realisme yang terlalu menekankan bukti biologis dan hasil pemeriksaan medis ini memiliki keterbatasan dalam memahami kesehatan secara menyeluruh. Pertama, metode ilmiah dan teknologi medis yang digunakan untuk mendeteksi diagnosis penyakit ini tidak bersifat absolut atau tadinya ada bukti kesalahan dan lain sebagainya. Kedua, pendekatan realisme cenderung menempatkan otoritas penuh pada hasil pemeriksaan medis dan juga mengurangi peran pengalaman subjektif pasien. Atau dalam arti kata, karena kita terlalu mementingkan data subjektif itu, akhirnya kita karena kita terlalu mementingkan hasil, jadi kita tidak memperdulikan apa yang dirasakan oleh pasien. Yang ketiga, pendekatan yang terlalu menekankan fakta biologis juga berpotensi untuk menyederhanakan konsep kesehatan. Lalu, oleh karena itu, kami berpendapat bahwa pendekatan realisme ini tidak sepenuhnya mampu menjelaskan kompleksitas kesehatan manusia. Pemahaman mengenai kesehatan itu perlu mempertimbangkan berbagai dimensi. Salah satunya adalah psikologis, sosial, dan juga bukan hanya dari bukti biologis yang hanya dapat diukur secara ilmiah. Terima kasih. Ayo, realisme. Jadi tidak hanya kebenaran itu tidak hanya berdasarkan dari bukti ilmiah ya, Alma ya. Jadi bagaimana perspektif-perspektif lain untuk menguatkan apakah metode yang digunakan itu tepat gitu ya. Maksudnya seperti itu ya. Siap. Ayo, ini udah 3-0 nih. Udah 3 yang memberikan tanggapan. Kelompok 1, silakan. Pak, Kemana sebentar ya, Pak. koordinasinya by AI dan WA saja langsung. Bagaimana kita belajar bersama loh ya, bukan konteksnya kita menyerang untuk bagaimana enggak. Bagaimana kita mencoba untuk berpikir kritis, mempertahankan perspektif pandangan kita gitu loh. Dan juga nanti bagaimana kita bisa memahami pandangan lawan kita seperti apa. Ya, silakan. Baik, izin menjawab dari kelompok 1. Pertama, tim anti-realisme itu menyatakan bahwa tadi metode ilmiah dan teknologi medis tidak bersifat absolut serta dapat mengalami kesalahan kan. Terus kami itu sepakat bahwa dalam ilmu pengetahuan itu tidak ada metode yang benar-benar sempurna. Namun ada keunggulan metode ilmiah, jadi ada kemampuannya untuk mengoreksi kesalahan dan terus berkembang melalui penelitian serta evaluasi ilmiah. Dan yang kedua, tim anti-realisme berpendapat bahwa pendekatan realisme itu terlalu menekankan hasil pemeriksaan medis dan mengurangi pengalaman subjektif pasien. Kami ingin menegaskan bahwa pengalaman dan keluhan pasien itu tetap menjadi bagian penting dalam proses diagnosis. Riwayat kesehatan dan keluhan pasien itu justru merupakan langkah awal dalam pemeriksaan klinis. Namun, agar penanganan yang diberikan itu tepat dan tidak berdasarkan asumsi semata, keluhan tersebut perlu diadakannya divalidasi melalui bukti medis yang objektif. Dengan demikian, realisme tidak mengabaikan pengalaman pasien, melainkan menggabungkan pengalaman tersebut dengan bukti ilmiah agar diagnosisnya lebih akurat. Ketiga, tim realisme menyatakan bahwa pendekatan biologis dapat menyederhanakan konsep kesehatan. Namun, pendekatan realisme itu tidak menolak keberadaan faktor seperti psikologis dan sosial tersebut. Justru pendekatan ilmiah ini amat memungkinkan bahwa faktor-faktor tersebut dipelajari secara sistematis melalui penelitian dalam bidang psikologis kesehatan, epidemiologi, maupun ilmu kesehatan masyarakat. Dengan kata lain, pendekatan ilmiah itu tidak hanya menyederhanakan kesehatan, tetapi membantu memahami kompleksitas kesehatan melalui metode yang terukur dan dapat diuji. Oleh karena itu, kelompok realisme, menyatakan bahwa pendekatan realisme itu tetap sangat amat relevan dan penting dalam memahami kesehatan manusia. Dengan mengendalikan bukti ilmiah yang objektif, yang nyata, pendekatan ini itu sangat membantu para tenaga kesehatan untuk memberikan diagnosis dan penanganan yang lebih tepat kepada pasien, sekaligus tetap mempertimbangkan berbagai aspek yang memengaruhi kondisi pasien tersebut. Terima kasih. Oke, itu pembelaan dari kelompok 1, teman-teman Mega.
Alma, ada lagi? Ini sambil saya memberikan bintang ya, Anda berburu bintang untuk nilai dan gitu lah. Jadi yang aktif saya ada ada bintangnya nanti di simpel gitu ya. Silakan, Alma coba menyikapi. Ayo kita berburu bintang di bukan hanya Lailatul Qadar ya, kita berburu bintang di kelas ini di jam 8. Silakan. Bukan Bapak berburu boleh diskon. saya menambahkan Ya, dari kelompok saya dari Ranadi. silakan tulis. Saya Saya tinggal. ingin menambahkan kalau pendekatan berbasis bukti subjektif itu penting, tetapi pendekatan melalui basis ilmiah itu membantu tenaga kesehatan dalam menjaga objektivitas dalam menentukan suatu diagnosis atau terapi, sehingga kedepannya keputusan medis itu sangat bisa dipertanggungjawabkan. Tapi dari kelompok non-realisme sendiri itu nggak ada salahnya. Itulah kenapa perawat itu harus menilai dari biopsikososio dan biopsiko dan sosial. Jadi secara biologis, perawat dapat menilai dari kondisi tubuh dan hasil pemeriksaan medis. Secara psikologis, perawat dapat menilai dari faktor lain seperti stres, emosi, dan kondisi mental pasien. Sedangkan perawat juga bisa menilai dari lingkungan, dari sosialnya, dari lingkungan dan aktivitas yang dilakukan oleh pasien. Ya, ada benarnya berarti sudah apa namanya memberikan ini dan perlunakan ya si apa namanya Sulis. Ada benar. Oke, baik. Alma, lanjutkan. Serang pakai rudal Fatah, Alma. Baik, saya izin, saya izin berargumen, saya izin menginterupsi. Ya, Em, silakan langsung. Semuanya ya bebas loh. Kita bebas loh berdebat loh ya. Jadi nggak cuman saya lemparkan saja gitu. Yang lain-lain juga saya berikan kesempatan yang sama. Silakan Alma. Baik, tim realisme tadi sudah menjelaskan bahwa alat pemeriksaan medis sangat penting, tetapi juga dari tapi juga tapi juga mereka mengakui bahwa pengalaman subjektif pasien ini memiliki peran dan dalam memahami kondisi kesehatan itu juga penting. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tim realisme tidak mempunyai konsisten dalam berargumen. Jika pengalaman subjektif pasien tetap dianggap penting dalam proses diagnosis, maka kesehatan tidak dapat dipahami hanya sebagai realitas biologis dan dapat diukur oleh alat medis. Jadi pengalaman individu terhadap tubuhnya juga merupakan bagian dari pemahaman kesehatan. Jadi dengan demikian, klaim realisme bahwa kesehatan sepenuhnya didasari pada bukti biologis ini menjadi kurang konsisten. Karena mereka sendiri mengakui bahwa faktor subjektif juga memiliki peran penting dalam memahami kondisi kesehatan pasien. Sekian. Ya, baik. Coba disanggah tuh serangan dari Alma nih. Menyala nih Alma nih katanya nih ya. Anti realism. Kasih applause tuh anti realism. Ya, yang realism seperti apa coba memberikan apa namanya pandangan ya. Halo? Ada yang membantu tim realism? Ayo. Nih kita hitung sampai 10 atau berapa nih? Bagaimana menyanggah dari serangan Alma dan teman-teman ya tadi masuk ya. Jadi bagaimana Anda mencoba menjelaskan bagaimana pentingnya ya. Naila mungkin Naila silakan. Dari tim mana Naila? Oh Naila hilang lagi. Ya siapa nih? Azahra. Apa nih? Oh Azahra ngitung nih. Belum ada 30 menit nanti kita nih kan gitu. Masya Allah. Halo. Baik, kalau tidak saya akhiri nih. Jadi perdebatan kita cukup sampai di sini kalau misalkan tim realism tidak memberikan perlawanan. Ya, Sulis, gimana Sulis? Ayo diklik AI-nya, diklik Google-nya, diklik jurnal-jurnalnya. Bagaimana Anda bisa mempertahankan pola pikir perspektif Anda. Gitu. Saya melihat ini dejavu nih yang melihat apa namanya backgroundnya Sulis dan Rai Nun, Rai Hanun. Pak, silakan.
Silis bagaimana Silis? Atau Rana dia? Ini menarik sekali sebetulnya nih kalau pernyataan-pernyataan dan pendapat dari Alma dan teman-teman ditanggapi kan gitu dengan tentunya menyala juga nih ya. Jadi bagaimana landasan realisme ilmiah seperti apa, gitu kan. Bagaimana Anda ilmu pengetahuan yang sudah diciptakan berdasarkan proses-proses panjang itu, ya memang harus ada konsistensi penggunaannya yang secara objektif kan begitu, tidak subjektif. Kemudian juga bagaimana misalkan seorang perawat sudah terampil tersertifikasi dalam menggunakan alatnya kan begitu ya, dan bagaimana juga aspek-aspek dalam pengukuran itu sesuai. Makanya misalkan dalam pandangan saya ya secara masyarakat awam ya, nggak serta merta orang sakit itu ditangani oleh satu dokter kan, bisa beberapa dokter, beberapa aspek ilmu kedokteran ya untuk mencoba untuk apa namanya men-screening sedemikian rupa dari berbagai macam sudut pandang. Nah, bagaimana kita mencoba eh, menggunakan perspektif sudut pandang itu sesuai dengan apa namanya kaidah-kaidah keilmuan dan metode-metode keilmuan yang berbeda-beda. Gitu. Ya itu ya yang saya pahami terkait dengan kesehatan. Bisa saja kan dalam penggunaan tensi darah ya, bagi yang digunakan tensi darah air raksa dengan yang digital pun ada perbedaan kan itu kan. Nah, itu apakah toleransi penggunaan metode tersebut yang bisa diterima? Kan, gitu. Pasti ukurannya akan berbeda-beda nih. Ketika ditensi dengan tensi air raksa, ketika ditensi dengan tensi digital, gitu loh. Atau mungkin posisinya juga kurang pas, kan bisa saja kan ditensi pada saat tangan kanan dengan tangan kiri pasti hasilnya berbeda. Cuman toleransi itu yang digunakan dalam ilmu pengetahuan dalam mengambil sebuah keputusan. Bagaimana tim satu? Udah lebih dari 10 nih. Jadi oke. Sudah dipastikan ini tim satu. Halo, mana tim satu? Ya, tim satu. Ronaldia gimana komennya Ronaldia? Izin. Nah, iya silakan. Tadi kan Alma bilang kalau misalnya tim realisme itu nggak konsisten. Nun, ya. Malah justru tim realisme itu sangat konsisten karena kami mencari penyebab dasar yang bisa dibuktikan secara universal. Stres atau masalah sosial memang ada, tapi dampaknya baru menjadi masalah kesehatan ketika sudah bermanifestasi secara biologis. Nah, seperti naiknya hormon kortisol atau kerusakan organ. Jadi kami di sini fokus pada apa yang bisa diukur agar solusinya presisi bukan sekadar persepsi. Kalau kita meninggalkan realisme hanya karena dianggap sederhana, kita justru terjebak dalam ketidakkonsistenan yang lebih bahaya. Tanpa bukti biologis ini, tanpa bukti biologis yang objektif, diagnosa itu bisa berubah-ubah, tergantung perasaan pasien atau asumsi sosial dokter. Terus juga realisme ini menjaga agar pengobatan tetap punya standar yang adil dan sama bagi siapapun dimanapun. Mungkin realisme juga terlihat kaku, tapi pendekatan ini yang secara konsisten menyelamatkan nyawa kayak vaksin, antibiotik, dan bedah saraf tidak ditemukan lewat diskusi dimensi sosial, tapi lewat pemahaman mendalam atas fakta biologis yang nyata. Kami memiliki konsistensi pada hasil yang terukur daripada kompleksitas yang sulit diintervensi secara medis. Terima kasih. Ya, Alma, itu kata Raihanun menggunakan realitas untuk mendapatkan presisi, bukan persepsi, dan juga menjawab kompleksitas yang ada. Nah, gimana tuh?
yang dilakukan Raihanun dan teman-teman untuk mendapatkan kepresisian kan begitu. Kalau memang nggak ada tanda-tanda dalam data itu sakit, kenapa harus dibilang sakit? Tanpa kita menduga-duga. Nggak, bagaimana melawan pernyataan presisi tanpa persepsi? Jadi dianggap Alma dan teman-teman hanya berpersepsi aja. Ya. Nyanggah tadi pernyataan dari kelompok 1 di mana katanya kalau emang nggak ada di data berarti ya tidak ada penyakit tidak terukur. Tapi menurut saya sendiri dari kelompok realisme itu tidak membuktikan kasus-kasus kesehatan secara kompleks karena banyak kondisi kesehatan modern seperti gangguan mental atau stres kronik atau psikologis yang tidak selalu memiliki indikator biologis yang jelas. Hal itu menunjukkan bahwa pendekatan hanya mengandalkan data objektif saja. Tidak cukup untuk memahami kesehatan. Jadi tim realisme ini tidak mampu memahami kesehatan manusia secara utuh. Padahal kesehatan itu bisa terdapat dari banyak-banyak faktor saja. Dan kita sendiri tuntut untuk memahami kesehatan manusia itu secara holistik. Tapi kenapa tim realisme itu malah mengabaikan satu faktor atau beberapa faktor di luar faktor biologis kepada pasien, termasuk si kasus pasien Andi ini sendiri. Lalu bagaimana gejala atau nyeri yang dia rasa, apakah itu cuman sugesti Andi ini saja atau emang gimana? Karena rasa sakit atau rasa nyeri yang Andi rasa itu yang Andi rasakan tuh nyata seperti itu. Raihanun. Saya izin menambahkan. Ya, terus. Jika suatu kondisi itu baru dianggap sebagai masalah kesehatan setelah terbukti biologisnya atau menunggu hasilnya dulu, maka kita justru membatasi dong pemahaman kesehatan tidak hanya pada apa yang bisa dideteksi alat medis, bukan pada keseluruhan pengalaman kesehatan pasien. Berarti kita dalam arti kata kan ketika kita menunggu hasil gitu, itu kan perlu waktu. Jadi pada kenyataannya berarti perawat akan menyampingkan sampai menunggu hasil keluar kah? Nah, kami juga tidak menolak pentingnya presisi biologis, tapi juga jika kesehatan hanya diakui ketika sudah terbukti secara biologis, maka banyak pengalaman kesehatan pasien ini yang beresiko diabaikan hanya karena belum dapat dijelaskan oleh metode ilmiah yang ada saat ini. Terima kasih. Oke, baik. Menggunakan metode ilmiah untuk mencapai nilai presisi itu menurut kelompok 2 membutuhkan waktu. Sementara kita harus berpacu dengan mungkin saja penderitaan yang diterima oleh si penderita kan gitu kan. Kemudian juga dalam menunggu waktu yang untuk mendapatkan hasil yang presisi ini mungkin banyak sekali hambatan dan rintangan. Bagaimana itu menyikapi tuduhan dari kelompok 2 terkait dengan kepresisian dan berkejar-kejaran dengan waktu, ya dengan pengalaman pasien alami, ya, Ayanun, ya, kelompok 1 mana nih si Zevanya nih? Ayo Sulis, dibantu. Nadia kelompok berapa Nadia? Bapak izin mungkin ingin menambahkan jawabannya Alma aja tadi dari tim anti realisme. Kan tadi bahwa tim oposisi mengagungkan adanya presisi terhadap pemeriksaan biologis, tetapi di dalam kasus Andi ini tidak adanya jelas-jelas dokter yang telah memeriksa Andi dengan keluhan Andi yang sudah jelas bahwa dia merasa sakit, tetap saja dianggap sehat di dalam kasus biologisme ini. Dengan jelas bahwa terlihat secara langsung, secara fisik bahwa kasus Andi ini sudah terlihat bahwa dia sedang dalam kesehatan yang tidak membaik menurut dia, dan dengan dilakukannya tes atau pengecekan secara biologis dan tidak secara holistik ini tidak menentukan kesehatan Andi secara
holistik. Namun, apakah kalian masih akan menggugat omongan kalian atau masih akan stand by your words dengan kata pengacangan biologisme ini yang menjanjikan presisi? Terima kasih. Oke, baik. Jadi lebih kuat lagi ya teman-teman, Alma, barangkali ada data jurnal yang mengatakan bahwa pendapat Anda itu lebih kuat. Atau Raya Hanun dan teman-teman juga menyatakan bahwa menurut pakar itu bahwa pentingnya realisme, kan banyak tuh pakar-pakar realisme dan anti realisme, Anda gunakan jadi dasar. Gitu. Ya, Raya Hanun gimana Raya Hanun? Diserang 2 rudal mania, kelompok berapa? Halo? Kelompok 1, Bapak. Ya, silakan, Honia. Bapak, jadi kalau menurut saya sendiri, untuk data subjektif yang digunakan, maaf Bapak, jadi menurut saya sendiri untuk kasus ini, Andi kan tadi untuk kelompok 2 itu kan menjelaskan bahwa bukti subjektif itu merupakan aspek penting dan juga bukti dan mereka menganggap bahwa Andi itu benar-benar sakit. Namun dari kelompok kami menyanggah bahwa dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh dokter, tekanan darah dan hemoglobin yang ada pada Andi itu bersifat normal. Jadi jika dilakukan pengkajian itu jelas semuanya itu berasa normal karena kita harus menggunakan bukti yang secara objektif. Karena subjektif itu bersifat bisa dibilang tidak konsisten karena itu menurut persepsi individu Bapak. Jika kita mengedepankan data subjektif, maka hasilnya itu akan berubah-ubah. Bisa saja hal tersebut kan terjadi karena burnout dan juga kelelahan. Namun setelah dicek fisiknya ternyata terbukti dia itu sehat. Dan jika hal tersebut terus-menerus jika Andi dan kelompok 2 itu terus mengedepankan data subjektif, maka kemungkinan untuk selanjutnya akan berubah-ubah kembali. Dan jelas kita itu tetap harus menggunakan data objektif dan juga pemeriksaan dan memerlukan waktu untuk melakukan hal tersebut karena bagaimanapun juga untuk data yang bisa dianggap valid atau benar dalam pengkajian keperawatan atau apapun itu jelas data objektif bukan data subjektif. Jadi walaupun setiap orang punya persepsi dan punya subjektifnya sendiri, tetap data yang harus digunakan itu data objektif. Seperti itu, Bapak. Oke, baik. Ini sangat menarik ya perdebatan yang kita adakan pada saat hari ini ya gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Mengingat waktu sudah mendekati injury time ya. Jadi saya tengahi jadi tidak ada yang apa namanya di bawah baper ya perdebatan kita kali ini ya. Kita hanya sebatas bagaimana kita mampu mencoba mencari ya masing-masing akar dari perspektif teman-teman ya. Jadi Anda bisa mengetahui bagaimana rasanya berbeda dalam posisi filosofis tertentu ya. Jadi semua menganggap itu benar. Gitu. Jadi kadang-kadang di masyarakat Indonesia kan hanya berbicara menang kalah. Padahal tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Semua masing-masing perspektif memiliki dalil, memiliki keyakinan dan kekuatan dengan alasan-alasan yang baik. Jadi bersikap kita bahwa di dalam perbedaan itu bukan permusuhan. Tetapi manakala terjadi di masyarakat, sebuah perbedaan itu dianggap sebuah permusuhan. Nah makanya perlunya kita belajar filsafat, ilmu, dan dasar-dasar logika agar kita pertama mampu membangun berpikir kritis kita. Gitu loh, dari berbagai macam perspektif yang kita temui di
kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana kita bisa memahami perbedaan dari berbagai macam perspektif. Gitu. Jadi kalau Mega bilang makan bubur ayam diaduk itu enak karena Mega belum pernah nyoba makan bubur ayam tidak diaduk seperti apa kan gitu kan. Jadi ngerasa Mega rumahnya di mana Mega kediamannya? Di Jakarta Pusat, Pak. Nah, kalau Mega berbicara oh bakso paling enak ya di daerah Senen kan gitu kan. Nah, Mega cuma di situ aja. Belum tahu di Pondok Labu atau di Limo ada bakso lebih enak. Kenapa? Kita belum melihat other side. Nah, bagaimana pikiran kita, wawasan kita itu mempengaruhi mindset kita untuk melihat berbagai macam perspektif. Gitu. Nanti baru kita timbang-timbang dalam mengambil sebuah keputusan. Gitu. Dan Anda juga dalam debat ini bisa memahami bahwa bidang ilmu Anda ternyata dalam satu kasus menentukan masalah ini tadi ya secara laboratorium data normal tetapi ada gejala-gejala. Ini juga salah satu perspektif yang Anda harus pahami. Seperti kemarin ketika ada beberapa kelompok yang menjelaskan bahwa ketika menjadi seorang perawat, filosofinya bukan hanya bagaimana melihat data-data laboratorium, tapi bagaimana Anda melihat orang kena stroke itu bukan karena tensinya tinggi dan terjadi pendarahan, tetapi faktor fisiologis atau fisik ya, psikis ya, yang bersangkutan menjadi tulang punggung keluarga, yang bersangkutan merasa hidupnya hancur, tidak punya masa depan dan sebagainya. Itu juga bagian variabel yang di dalam ruang lingkup praktis Anda perlu diperhatikan. Gitu loh. Dalam melayani juga nanti juga bukan hanya sekedar datang, aku tensi darah doang. Catat, tidak. Ada pendekatan lain. Sehingga ya yang kalau kita bicara aliran moderat yang mencoba menyeimbangkan antara realisme dan anti realisme, maka dikatakan itu bijaksana kan. Begitu. Memang ketika berbicara anti realisme dan moderat itu terkesan menjadi termakan waktu dan bimbang gitu loh ya. Sehingga bagaimana kita tadi pemahamannya mampu berpikir secara ontologis, bagaimana sih yang dimaksud suffering penderitaan kalau ketika data-data mengatakan normal. Kemudian juga di dalam realisme mengatakan bahwa bisa nggak sih ketika kita mempertahankan sebuah metode ilmu pengetahuan itu dalam penggunaannya sudah benar, sudah relevan. Kemudian juga kita mampu nggak menghargai perdebatan filosofis itu. Dan kita mampu menyadari asumsi dasar dari ilmu yang kita geluti. Tadi kurangnya adalah bagaimana misalkan Mega menurut penelitian ini mengatakan bahwa gitu kan indikator orang sakit itu ini misal ya indikator sakit itu tidak hanya dari sisi data dan fakta yang diterima oleh laboratorium, tetapi dikatakan orang sakit itu bisa saja karena pengalaman empirik dari penderita. Itu menurut siapa gitu lah. Jadi pendapatan ini tadi harusnya lebih di backup dengan teori-teori. Jadi kita tidak terkesan seperti debat kusir. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu. Kemudian juga tadi sudah ada beberapa teman yang aktif. Saya berikan bintang. Mudah-mudahan bisa jadi parcel lebaran kita. Baik teman-teman, ada pertanyaan terkait dengan pertemuan kita pada pagi hari ini? Alma cukup, Mega cukup, Raihanun, Ranadia cukup ya. Si pennya lupa siapa saya namanya. Nadia, Pak.
Karena Nadia ya. Oh, saya ingatnya Kayesa. Kemarin kayaknya Kayesa di depan ada tulisannya ya, Enggak, Pak. Saya di belakang kok, Pak. di belakang ya. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Jadi ini kita mencoba untuk melatih keberanian kita untuk berpendapat, keberanian kita untuk berpikir kritis ya. Jadi bukan hanya sekedar kita belajar meraih angka-angka dan nilai. Saya melihat itu filosofi. Tapi bagaimana kita belajar untuk kita bisa menapaki dan menghadapi tantangan profesi kita gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar nilai, ini tadi pemacu saja bagaimana Anda biar bisa berdebat lebih semangat lagi ya. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita akan bertemu lagi di pertemuan ke-6 ya. Pertemuan yang akan datang, pertemuan ke-7 ya. Ke-7 pertemuan sekali, kemudian kita langsung UTS ya. Yang berikutnya di pertemuan ke-5 dan 6 itu akan diisi dengan kelas besar ya. Kelas besar nanti akan beberapa akan digabung dengan kelompok-kelompok lain, kelas-kelas lain untuk melaksanakan perkuliahan secara kelas besar ya. Mohon maaf manakala di semester ini ada sedikit perubahan sebenarnya kalau kalian mencoba bertanya pada cutting-cutting Anda bagaimana filsafat itu untuk perkuliahannya seperti apa. Jadi memang ada sedikit perubahan ya. Saya lebih senang yang dulu sebetulnya setelah kita berkuliah filsafat juga kita harus menciptakan produk ya. Produknya itu ya itu baik itu penelitian maupun pengabdian masyarakat yang nantinya juga bisa menjadikan Anda eh, klaim menjadi portofolio. Ya. Itu apa namanya perkuliahan filsafat yang lalu-lalu. Ya. Baik, kalau yang sekarang sudah ada debat, ada presentasi kemarin dan lain sebagainya. Kemudian juga saya menunggu dari koordinator apakah pertemuan ke-7, ke-8 skenario seperti apa. Jadi memang ini apa namanya RPS yang baru yang kita harus sesuaikan dengan cepat ya. Bagaimana menciptakan ruang pembelajaran agar Anda terasah berpikir kritisnya dan berpikir logisnya. Baik teman-teman semuanya, sebelum saya akhiri, saya pertama mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya manakala dalam pertemuan kita selama di bulan Ramadan ya ada kata-kata, ada sikap saya yang baik disengaja maupun tidak disengaja kurang berkenan bagi teman-teman semuanya, bagi rekan-rekan semuanya. Ya, kemudian juga saya berharap kita semua bagi yang muslim serangkaian ibadah-ibadah Ramadan kita selalu diberikan kemudahan dan juga mendapatkan amal pahala yang sebesar-besarnya ya. Dan juga saya mengucapkan nanti selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan ya. Mohon maaf lahir dan batin. Sampaikan salam hormat saya kepada kedua orang tua Anda. Sampaikan ucapan minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Semoga di Idul Fitri kita pada tahun ini memberikan keberkahan, memberikan kebermanfaatan dan juga Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rezeki kepada keluarga-keluarga dan kedua orang tua Anda yang berlimpah dan berkah. Dan tentunya juga bagi teman-teman yang uh, tidak merayakan, saya juga sampaikan doa yang sama dan harapan yang sama agar kita mendapatkan kesehatan, keberkahan, dan juga rezeki yang berlimpah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kita bertemu di 3 minggu yang akan datang. Ya, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ya, sampai jumpa 3 minggu yang akan datang.
kita akhiri ya. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang sudah kita lakukan mendapatkan keberkahan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. sudah saya absen semua hadir ya, 33 orang. Hadir semua, Pak. Ya, semua. Terima kasih ya, saya izin live ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Ya.